Persija Jakarta belum lepas pemain hingga hari ketiga latihan Timnas Indonesia. Sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar di Surabaya masih belum diikuti semua pemain yang mendapat panggilan. Dari 26 nama yang masuk dalam daftar panggilan, baru 15 pemain yang ikut latihan pada hari ketiga. Timnas Indonesia memulai persiapan lebih awal untuk 2 laga uji coba FIFA Matchday edisi Juni 2023. Skuad Garuda berkumpul di Surabaya dan memulai latihan pada 5 Juni yang lalu. Latihan perdana Timnas Indonesia digelar dengan kondisi yang miris, sebab dari 26 pemain hanya 8 nama yang hadir. Salah satu pemain yang hadir adalah Sandy Walsh yang datang dari Belgia. Jumlah pemain yang ikut latihan terus bertambah, namun hingga hari ketiga pada Rabu 7 Juni 2023 masih banyak pemain yang absen. Pemain-pemain yang membela klub lokal mayoritas telah melepas pemainnya untuk berlatih bersama Timnas Indonesia. Namun Persija Jakarta belum melepas 2 pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk ambil bagian latihan. Saya sampaikan di sini ada 2 pemain Persija yang masih ditahan, ucap manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub. Mohonlah mengerti karena kami juga menginginkan adanya chemistry antar pemain. Komunikasi timnas dan klub jangan seperti ini lagi, jelasnya. Sebenarnya bukan hanya Persija yang belum melepas pemain. PSM Makassar juga belum melepas 3 pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun PSM mendapat dispensasi karena memainkan play-off wakil Indonesia untuk Liga Champions Asia. 3 pemain PSM yang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia adalah Reza Arya Pratama, Yaakob Sayuri, Jens Sayuri. Khusus untuk pemain PSM Makassar, PSSI bisa memaklumi karena mereka sedang menjalani babak play-off AFC Champions League melawan Bali United dengan sistem home and away. Tulis situs resmi PSSI. Sumarji sendiri berharap komposisi pemain Timnas Indonesia khususnya dari klub lokal segera lengkap. Sebab selain soal teknis, pria yang menjadi manajer Timnas U23 saat meraih emas SEA Games 2023 itu menekan faktor nasionalisme. Semua ini demi bangsa dan negara. Jadi saya mohon pengertiannya, ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tegasnya. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga pada FIFA Matchday edisi Juni 2023. Tim racikan Sintayong akan berjumpa Palestina 15 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023. Cedera, Sandy Walsh terancam gagal debut bersama Timnas Indonesia di Surabaya. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 14 Juni 2023. Laga FIFA Matchday ini sejatinya akan menjadi laga debut pemain naturalisasi, Sandy Walsh. Namun, debutnya itu kini terancam. Sebab, dia mengalami cedera saat menjalani latihan di lapangan Tor, Surabaya, Rabu, 7 Juni 2023, petang waktu Indonesia Barat. Pemain berdarah Belanda sebenarnya mengincar caps pertamanya bersama Timnas Indonesia di Surabaya. Kota pahlawan merupakan tempat yang sangat berarti baginya dan keluarga. Sang kakek berasal dari Surabaya. Jadi, menjalani debut di kampung halaman leluhurnya akan sangat spesial untuknya. Dia tidak sabar menunggu laga ini, dan itu ditunjukkannya dengan berlatih serius. Namun, sayang, dia mengalami cedera. Dalam sesi mini game, pemain berusia 28 tahun itu tiba-tiba terlihat kesakitan. Setelah dicek dokter Timnas Indonesia, bagian bawah lutut kanannya harus dibebat menggunakan es. Ia pun langsung meninggalkan rekan-rekannya yang lain, dan berjalan menuju ke dalam bus pemain. Sayangnya, ia tak bisa langsung beristirahat.
Sejumlah penggemar yang sudah menunggunya terus meminta pemain asal klub Cafe Mechelen itu untuk foto bersama. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari dokter tim, jajaran kepelatihan maupun manajer timnas Indonesia. Namun, melihatnya terpincang-pincang jelas ini bukan pertanda yang baik. Seperti dilansir laman Transfermarkt, Sandy Walsh mengalami 3 cedera dalam 2 tahun terakhir. Dari catatan tersebut, diketahui bila ia mengalami cedera yang berbeda-beda. Cedera pertama yang dideritanya adalah gangguan aduktor, yang memaksanya absen dalam 2 laga pada Maret 2022. Setelah itu, ia mengalami fraktur tulang selangka pada Mei 2022, yang membuatnya absen nyaris selama 2 bulan. Terkini, ia mengalami cedera pelvik pada Februari 2023, yang memaksanya absen lebih dari 2 bulan. Cedera ini pula yang memaksanya absen dari timnas Indonesia pasca menyandang status warga negara Indonesia, WNI. Dua pemain timnas Indonesia beri kabar baik bagi Sintayong jelang FIFA Matchday. Pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri tampil membela klub mereka jelang FIFA Matchday Juni. Dua pemain tersebut adalah Asnawi Makolam dan Chan Pieterneema. Asnawi sempat diragukan bisa tampil di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini. Pasalnya pemain yang membela klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons tersebut baru kembali ke lapangan setelah mengalami cedera. Pada laga sebelumnya, Asnawi dan timnya tampil habis-habisan melawan Ulsan Hyundai pada ajang Piala FA Korea Rabu 24 Mei 2023. Demi mendapatkan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya, Jeonnam harus menahan gempuran Ulsan hingga 120 menit pertandingan. Beberapa pemain Jeonnam bahkan harus ditarik keluar karena cedera. Salah satu pemain tersebut adalah Asnawi, di mana dia mendapatkan 3 kali perawatan karena kram. Laga ketat tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Ulsan. Sehari setelah laga, 6 pemain Jeonnam dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Asnawi akhirnya diistirahatkan saat timnya bertanding melawan Jeonnam City 27 Mei 2023. Bek timnas Indonesia tersebut baru kembali tampil di Jeonnam Dragons bertanding melawan Gyeongcheon Sangmo 4 Juni 2023. Setelah menjalani pekan yang berat, Asnawi tampil penuh dengan laga ini dan sukses membawa kemenangan 1-0 bagi timnya. Kemenangan ini membawa Jeonnam berada di peringkat ke-9 League 2. Kabar selanjutnya datang dari Chan Pieterneema. Sen tampil bersama Viking FK pada lanjutan Liga Norwegia melawan Molde, Senin 5 Juni 2023 dini hari. Laga tersebut berjalan dengan ketat dan ada 7 gol yang tercipta. Salah satu assist sukses diciptakan oleh bek berusia 24 tahun tersebut kepada Jondre Brossel. Umpan Shen dari sisi kiri sukses disambut dengan sundulan Brossel dengan membuat skor menjadi imbang 2-2. Namun di akhir laga, Viking FK harus menyerah dengan skor 3-4 dan turun ke peringkat ke-7 klasemen. Sementara itu, dua pemain ini masuk dalam skuad yang dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Sintayong mengumpulkan 26 pemain dan akan mulai TC pada Senin 5 Juni 2023. TC ini sebagai persiapan jelang tampil di FIFA Matchday melawan Palestina 14 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023. Beberapa pemain keturunan akan menjalani debut di laga tersebut. Di antaranya adalah Shen, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk.